Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 54 Pengemis Gila. Tekanan yang luar biasa itu bagaikan gelombang besar. Gelombang demi gelombang terus-menerus menyerbu tubuh Chu Feng. Kekuatan mengerikan itu hendak menghancurkan dan mencabik-cabik organ dalam Chu Feng. Rasa sakit yang menusuk tulang membuat Chu Feng ingin berteriak. Namun anehnya, tidak ada suara yang terbentuk. Seolah-olah suaranya telah diambil. Di hadapan kekuatan itu, ia kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Itu kamu. Tepat pada saat itu, pengemis itu berteriak ketakutan seolah-olah dia takut pada sesuatu. Dia tidak hanya melonggarkan cengkeramannya pada pergelangan tangan Chu Feng, dia terus mundur lurus sampai dia bersandar di sudut dinding. Hanya mereka yang membungkukkan tubuhnya dan menyusut ke sudut itu. Kadang-kadang, dia melirik Chu Feng. Namun, semakin dia melihat, semakin dia ketakutan. Pada akhirnya, dia memeluk kepalanya dengan kedua tangannya dan gemetar. Chu Feng benar-benar tidak tahu harus berbuat apa saat menghadapi perubahan seperti itu. Setelah berputar dan melihat, dia bahkan tidak melihat setengah bayangan pun. Itu juga berarti pengemis itu sedang berbicara kepadanya. Namun, hal itu membuat Chu Feng merasa ada yang tidak beres, jadi dia menenangkan diri, maju, dan bertanya, "Kau kenal aku? Jangan datang. Aku mohon padamu, tolong maafkan aku. Hal-hal yang kau inginkan sudah kulakukan. Tolong maafkan aku. Aku belum ingin mati." Namun sebelum Chu Feng mendekat, pengemis itu mulai berteriak. Tiba-tiba, ia melambaikan lengan bajunya yang besar dan angin kencang pun bertiup. Ketika angin aneh itu menghilang, Chu Feng terkejut saat mengetahui bahwa pengemis itu telah menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng sangat rumit. Dia terkejut dalam hatinya karena dalam adegan tadi, siapapun dapat melihat bahwa pengemis gila itu adalah seorang ahli dalam kultivasi. Dia adalah seorang ahli sejati, begitu kuat sehingga dia tidak dapat diprediksi dan tidak dapat menentukan di level mana dia berada. Namun, yang paling mengejutkan Chu Feng adalah pengemis itu tampaknya mengenalinya dan takut padanya. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifiknya, Chu Feng diam-diam merasa bahwa pengemis itu mungkin tahu identitasnya. Mengenai identitasnya sendiri, ayahnya Chu Yuan tidak pernah menyebutkannya sebelumnya, dan Chu Feng tidak pernah bertanya. Dia selalu merasa bahwa karena orang tuanya meninggalkannya, dia tidak punya alasan untuk mencari mereka. Bagaimanapun, orang tua seperti mereka tidak layak dicari. Namun, saat bertemu pengemis itu, cara berpikirnya berubah total. Bagaimana pengemis yang memiliki kultivasi yang mengagumkan itu bisa menjadi gila? Apa hubungannya dengan pengemis itu? Siapa orang tuanya? Atau mungkin bertahun-tahun yang lalu, sesuatu telah terjadi. Segala macam pertanyaan mengalir deras ke dalam otak Chu Feng seperti air pasang, membuatnya semakin penasaran dengan identitasnya. Dia merasa bahwa semuanya tidak akan sesederhana yang dia kira, dan identitasnya sendiri mungkin tidak sesederhana yang dia prediksi. "Oi, aku sudah lama mencarimu. Kenapa kau datang ke tempat ini?" Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara manis terdengar. Melihat ke sana, Su Mei berdiri di pintu masuk gang dan dia menatapnya. Dia juga dengan cepat menghampirinya seolah-olah ada sesuatu yang penting terjadi. "Ada apa?" Melihat itu, Chu Feng buru-buru mengatur emosinya dan bertanya sambil tersenyum. "Posisi makam sudah diumumkan. Saat ini, semua kekuatan sedang berdatangan ke sana. Kita harus segera pergi juga atau kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan sisa-sisanya." Su Mei tampak tidak sabar dan menyeret Chu Feng pergi. Seperti yang dikatakan Su Mei, peta makam akhirnya diumumkan, dan meskipun tidak ada yang tahu siapa penyiar peta itu, mereka yakin bahwa hanya dari penjualan peta itu, orang itu mendapat untung besar. Kekuatan-kekuatan dari segala tempat berkumpul dengan megah. Semua orang menggunakan kecepatan tercepat untuk menuju ke makam. Pada saat itu juga, bau mesiu dari kekuatan-kekuatan itu semakin kuat. Terutama antara sekolah Azure Dragon dan sekolah Tousan Win. Konflik besar dan kecil terjadi tanpa henti. Hal itu membuat Chu Feng merasa beruntung. Beruntung dia mendengarkan kata-kata Su Mei dan tidak mengenakan pakaian sekolah Azure Dragon. Atau dengan kekuatan mereka, jika mereka menarik perhatian sekolah Tousan Win, kemungkinan besar mereka sudah mati. Lihat ke sana, mereka adalah murid inti sekolah naga Azure kita. Mengapa mereka masih saja berkelahi lagi? Mereka bahkan belum masuk ke dalam makam. Jika harta karun itu benar-benar ditemukan, bukankah ini akan menjadi sungai darah? Di dalam padang pasir, Chu Feng dan kelompoknya melihat murid naga Azure lain sedang bertarung melawan selusin atau lebih murid sekolah Seribu Angin. Murid sekolah naga biru mengenakan jubah biru dan jelas bahwa dia adalah murid inti. Meskipun sekolah angin 1000 memiliki keunggulan jumlah, mereka semua adalah murid pelataran dalam. Murid inti memiliki kultivasi tingkat 8, terlatih dalam teknik misterius, dan juga menguasai keterampilan tingkat 4.
Jadi, menghadapi gerombolan itu, ia memiliki keunggulan mutlak. Dengan sangat cepat, ia mengalahkan kelompok murid seribu angin dan menarik perhatian banyak pengamat. Hehe, sepertinya pilihan sekolah Azure Dragon kita benar. Mengirim para elit jauh lebih baik daripada mengirim pasukan yang tidak berguna. Sebagai murid sekolah Azure Dragon, melihat sekolah mereka sendiri menang, itu akan selalu membuat mereka merasa sangat segar. Jangan ikut campur dalam urusan mereka. Kita hanya orang yang lewat sekarang. Namun, Sumei yang biasanya menikmati keramaian itu justru bersikap sangat bertolak belakang saat itu. Bukan saja dia tidak berhenti untuk melihat, dia malah mempercepat langkahnya. Sumei. Dan dengan teriakan itu, orang-orang tahu bahwa murid inti dari sekolah naga Azure sebenarnya mengenal Sumei. Mendengar panggilan itu, Sumei tidak berniat untuk berhenti. Sebaliknya, dia mempercepat lajunya tetapi orang itu juga dengan cepat menyusul dan berhenti di depan Sumei. Itu benar-benar kamu Sumei, mengapa kamu tidak menoleh ke belakang ketika aku memanggilmu? Murid inti itu tersenyum dan berkata. Jadi, Senior Zhou. Sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini. Sumei berpura-pura dan berkata. Hei, tidak perlu bersikap asing. Kau bisa memanggilku saudara Ziyuan dan itu akan baik-baik saja. Murid inti itu memiliki senyum jahat di wajahnya. Pada saat yang sama, sepasang mata pencurinya dengan gelisah mengamati tubuh Sumei. Pada saat itu, orang-orang di Wings Alliance mengumpat. Siapapun dapat mengetahui bahwa murid inti ingin berkonspirasi melawan Sumei. Jika itu orang lain, Wings Alliance pasti akan maju dan menghalanginya. Mungkin mereka bahkan akan menyerangnya untuk memberinya pelajaran. Namun, mereka tidak hanya berhadapan dengan murid dari sekolah yang sama, tetapi juga murid inti. Bagi orang-orang seperti mereka, anggota Wings Alliance sedikit banyak merasa takut. Lagi pula, untuk bisa menjadi murid inti, kekuatan mereka harus sangat kuat. Mereka bahkan bisa disebut sebagai naga dalam diri manusia. Kedudukan mereka di sekolah sangat tinggi, dan biasanya, ketika mereka, murid-murid pelataran dalam, bertemu dengan murid inti, mereka harus naik dan memberi penghormatan. Bagaimana mungkin mereka berani menyinggung mereka? Sumei, kau juga datang ke sini untuk makam ahli alam mendalam, kan? Melihat pakaianmu, kau pasti takut menghadapi masalah yang tidak perlu. Tapi, tidak perlu takut. Ikuti aku dan aku jamin tidak ada yang akan mengganggumu. Sambil berbicara, murid inti itu tersenyum tanpa malu dan mengulurkan tangannya yang kotor, ingin memeluk Sumei. Kecepatan orang itu juga sangat cepat. Dia hampir tidak memberi kesempatan kepada Sumei untuk bereaksi dan dia jelas ingin mengambil keuntungan kecil dari Sumei.